Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azka ke Andre Zuhdi. Pada kesempatan ini, saya ingin menjelaskan kepada kalian tentang awal mula terbentuknya kota Makkah. Oke, sebelum itu mari kita simak video ini. Awal mula terbentuknya Makkah. Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk membawa Siti Hajar dan Ismail menuju padang tandus. Pada era Rasulullah, tempat yang menjadi rumah Siti Hajar itu adalah dekat Baitullah. Pada bagian atas sumur Zamzam dan Masjidil Haram, Siti Hajar dibawa Nabi Ibrahim ke sana. Di lokasi itu ada pohon dauha. Di sisi pohon itulah Siti Hajar tinggal bersama bayi Ismail. Pada saat itu di Mekah belum ada ditinggali manusia. Wilayah itu tandus, tak ada mata air. Nabi Ibrahim meninggalkan mereka berdua dengan hanya berbekal tempat makanan yang berisi kurma dan gentong berisi air. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam hendak pergi, Hajar pun mengikutinya dan berkata, "Wahai Ibrahim, engkau hendak pergi ke mana? Apakah engkau hendak pergi meninggalkan kami sementara di lembah ini tidak ada seorang pun manusia dan tidak ada makanan sama sekali?" Pertanyaan Siti Hajar diucapkan berkali-kali, tetapi Nabi Ibrahim tidak menoleh dan tidak pula menjawab. Hingga akhirnya Hajar berkata kepada sang Nabi, "Apakah Allah memerintahkan hal ini kepadamu?" Ibrahim menjawab, "Ya." Hajar kemudian berkata, "Jika demikian, Allah tidak akan menyia-nyiakan kami." Setelah itu, Hajar tak bertanya lagi. Ibrahim terus pergi hingga ketika beliau sampai di Tsaniyah yang tidak bisa dilihat oleh orang-orang, beliau segera menghadapkan wajahnya ke Baitullah. "Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman di dekat rumah Engkau, Baitullah, yang dihormati, ya Tuhan kami, yang demikian itu. Agar mereka mendirikan salat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan beri rezekilah mereka dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur." QS Ibrahim 37. Siti Hajar dan Ismail pun hidup di padang tandus itu hingga suatu ketika mereka kehabisan bekal, dan pada akhirnya Siti Hajar sudah tidak bisa menyusui lagi. Ketika air susu Siti Hajar kering, Ismail mulai kehausan dan terus menangis dengan keras. Siti Hajar kebingungan dan berlari kecil ke Bukit Syafa, lalu ke Bukit Marwah untuk mencari pertolongan hingga 7 kali. Namun tak seorang pun yang ditemui di tanah tandus itu. Siti Hajar berdoa agar pertolongan Allah segera datang. Tiba-tiba Siti Hajar mendengar ada suara dan muncul sebuah mata air. Dia pun mendekatinya dan membuat gundukan di sekitar air tersebut agar tidak mengalir kemana-mana. Air tersebut lalu diberikan kepada Ismail yang kehausan. Mereka berdua selamat melewati ujian itu. Mata air itu yang disebut sebagai air Zamzam. Setelah beberapa bulan, datanglah sebuah rombongan yang berasal dari Yaman sedang hijrah ke Syam. Mereka melihat ada kehidupan di tengah padang pasir yang tandus itu. Maka mereka pun mendekatinya dan meminta izin untuk tinggal bersama. Bertahun-tahun berlalu, maka padang pasir yang tadinya tandus berubah menjadi sebuah kampung. Maka ketika Nabi Ismail telah dewasa dan sudah menikah, sementara Siti Hajar sudah wafat, Nabi Ibrahim datang dan mengajak Ismail meninggikan pondasi Baitullah. Nabi Ismail yang mengangkut batu, sementara Nabi Ibrahim memasangnya. Setelah bangunan tinggi, ada batu yang dipijak Ibrahim. Batu inilah yang disebut Maqam Ibrahim. Ketika pembangunan Ka'bah hampir selesai, Nabi Ibrahim menemukan satu ruang kosong, sehingga memerintahkan putranya untuk mencari batu guna menutup ruang tersebut. Pada saat Nabi Ismail memenuhi perintah ayahnya, Nabi Ibrahim diberi sebuah batu oleh malaikat Jibril, yang kemudian dikenal sebagai Hajar Aswad. Hajar Aswad diletakkan di salah satu sudut Ka'bah. Setelah itu, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail melanjutkan pembangunan Ka'bah hingga selesai. Setelah bangunan Ka'bah berdiri, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail berdoa kepada Allah. Setelah itu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail menyeru orang-orang untuk berhaji ke Baitullah, hingga datanglah orang-orang untuk memuji Allah. Maka setelah itu kota Makkah akhirnya bertambah banyak penduduknya. Dan begitulah cerita awal mula terbentuknya Makkah secara singkat. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.